Ya, Bitra melihat kondisi pekerja rumahan di Sumatera Utara. Pertama, kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak ada perlindungan, upah kerjanya sangat rendah, kondisi kerjanya kurang begitu baik, kurang layak, dan rata-rata ibu-ibu pekerja rumahan ini menanggung keluarga untuk kehidupan seperti membiayai sekolah anak, untuk kesehatan, dan lain-lain. Nah, Bitra melihat kondisi pekerja rumahan ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Bitra punya inisiatif untuk mendampingi mereka supaya dari sisi perlindungan, ada perlindungan yang bisa melindungi pekerja rumahan. Pekerja rumahan di Sumatera Utara ini kurang banyak dilirik oleh pemerintah. Seperti saya katakan tadi, dari sisi pemerintah tidak punya perlindungan, orang-orang yang lain juga tidak punya perhatian. Oleh karena itu, Bitra kemudian mengambil peran untuk mendampingi mereka, meningkatkan kapasitas pekerja rumahan, supaya mereka menjadi lebih pintar, mereka menjadi lebih berani untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama hak mereka terhadap pemberi kerja. Jadi pekerja rumahan itu sebenarnya banyak persoalan yang dihadapi mereka ya. Nah, tapi ada beberapa persoalan yang sangat mendasar. Misalnya sampai sekarang ini belum ada satu perlindungan hukum, satu kebijakan yang melindungi khusus bicara tentang pekerja rumahan. Memang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu kan mengatur tentang ketenagakerjaan secara keseluruhan, tentang pekerja. Tetapi tidak disinggung secara eksplisit pekerja rumahan, sehingga ini menjadi alasan juga bagi pengusaha dan pemerintah bahwa belum ada aturan yang mendasar mengatur tentang pekerja rumahan. Saya menjadi pekerja rumahan ini karena kan bisa untuk menambah-nambah uang perekonomian keluarga, Bang. Udah gitu, kalau istilah kami lumayan lah untuk tambah jajan anak, untuk biaya, menambah biaya sekolah. Kadang kan biaya ini kan banyak yang biaya tak terduga. Saya ini sebagai pekerja, tadinya saya memang betul tidak tahu. Kalau saya ini pekerja, saya pikir ya udah kerja dapat gaji udah. Mereka dibayar per satuan gitu. Jadi misalnya kayak di Swallow itu dengan upah satu goni itu kalau tidak salah sekitar 320 pasang, itu upahnya hanya sekitar Rp5.000 dulu awalnya sebelum didampingi oleh Bitra gitu. Ya kalau setahu saya itu pekerja rumahan kita kan gini ya, ada biasanya itu kalau di pekerja rumahan itu ada agen ataupun apa namanya itu pengusaha ya kan. Kalau kita kan sebagai pekerja rumahannya gitu. Jadi mintanya kita itu memiliki hak untuk misalnya kayak upah itu jangan terlalu rendah atau gimana kan, karena sekarang ini kebutuhan kan udah melonjak kali, udah bahan pokok pun meningkat, masa hasil produksi kita itu upahnya rendah. Hampir ada yang 20 tahun mengenyam kawat, itu naiknya hanya 100 perak per tahun. Itu pun jarang, kadang 3 tahun sekali naik. Setelah kita berkelompok dan berorganisasi, kita kenaikan gaji, sekali naik itu 1.000 perak hampir. Kita melakukan pelatihan, lobby, dan negosiasi. Dan di situ kita langsung mempraktekkan ke pengusaha atau pemberi kerja. Kita melakukan negosiasi ke pemberi kerja, kita minta naik upahnya. Pada awalnya pengusaha ini keberatan dan marah-marah. Sekitar 2 hari, 3 hari kita datang lagi. Kita kan udah belajar lobby dan negosiasi, kita tidak marah-marah atau tidak mengeroyok atau apa, perwakilan aja 2 orang gitu. Terakhirnya si pemberi kerja ini dengan sendirinya luluh hatinya gitu, dan dia naikkan 1.000 perak per kodi, dan itu belum pernah terjadi selama penganyaman kawat ini berlangsung hampir puluhan tahun lamanya. Sejauh ini masih 3 kali kenaikan gaji.
Dan ini dulunya yang besar ini, kawat panggangan yang besar ini tahun 2007 2.500, baru sampai 2014 2.800. Jadi sekarang ini 2014 sampai 2020 ini, sekarang ini udah 6.000, hampir 100% kenaikannya. Persoalan mendasar kedua, tidak ada jaminan sosial. Nah, sehingga ketika mereka sakit itu mereka bayar sendiri. Padahal sebenarnya sakit mereka itu banyak yang diakibatkan oleh pekerjaan. Kemudian jaminan sosial yang lain, misalnya jaminan ketenaga kerjaan itu juga tidak ada. Ketika mereka, teman-teman pekerja rumahan ini mengalami kecelakaan kerja, mereka juga harus bayar sendiri gitu. Nah, itu pernah juga ada kasus pekerja rumahan itu, misalnya di penganyam kawat panggangan, itu kan nganyam kawat panggangan itu kan besi ya. Jadi ketika mereka kena itu pernah ada satu kasus itu sakit tetanus. Tetanus ya sampai 12 juta, berapa juta biaya itu mereka bayar sendiri. Nah, selain misalnya upah, jaminan sosial, terus jaminan keberlanjutan kerja mereka juga tidak ada jadinya karena memang tidak ada aturan. Kalau ada bahan perusahaan kasih, kalau tidak ada ya sudah gitu. Kemudian selain itu juga tidak ada misalnya perlindungan yang lain selain untuk pemerintah. Liriklah kami gitu, kami pekerja rumahan dengan tengok begini kan, kadang kami luka, kadang teman saya waktu bikin bahan itu kayak nama kami belah bambu kan tadi nampak kan dengan parang tajam, pernah sampai 5 jahitan Bang. Itu kami biaya sendiri, dengan upah kami sangat rendah Bang. Makanya kayaknya semana gitu, tolonglah dengan pemerintah, liriklah kami. Nah, selain misalnya upah, jaminan sosial, terus jaminan keberlanjutan kerja mereka juga tidak ada jadinya karena memang tidak ada aturan. Kalau ada bahan perusahaan kasih, kalau tidak ada ya sudah gitu. Kemudian selain itu juga tidak ada misalnya perlindungan yang lain selain upah tadi ya, jaminan sosial, kemudian keberlanjutan kerja, kemudian juga pendidikan sendiri juga tidak ada diberikan oleh perusahaan. Jadi mereka kasih barang, kerjakan ini, ketika pekerjaan itu rusak, itu dikembalikan ke perusahaan, dikembalikan perusahaan ke pekerja rumahan dan upahnya tidak dibayar. Gitu. Pertama kan dari kondisi pekerja rumahan itu sendiri kita melihat bahwasanya perlu dulu penguatan kapasitas pekerja rumahan. Sehingga awalnya kita lakukan pengorganisasian. Nah, dari pengorganisasian itu mereka kita bentuk kelompok. Dari kelompok itu dikasih pendidikan, dikasih diskusi-diskusi tentang hak-hak pekerja rumahan sebagai pekerja gitu. Nah, kemudian sembari kapasitasnya juga kita tingkatkan. Dari sisi ekonomi juga kita lakukan intervensi. Awalnya kita bersepakat dengan teman-teman pekerja rumahan untuk membangun kredit union, CU. Jadi dengan CU teman-teman pekerja rumahan bisa lebih tertolong ekonominya. Ketika mereka misalnya sakit, butuh biaya perobatan, mereka akan bisa pinjam di CU. Karena CU kan sifatnya menabung, bisa meminjam gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga intervensi dari sisi perlindungan hukum. Nah, bersama dengan teman-teman pekerja rumahan dan teman-teman jaringan, ada aliansi pekerja rumahan di Sumatera Utara, itu kita mendorong lahirnya sebuah kebijakan daerah, Perda. Dan Ranperda itu sekarang lagi digodok di DPRD Sumut. Harapannya kita Serikat Pekerja Rumahan itu Ranperdanya segera disahkan oleh pemerintahan, karena selama ini kita sudah montang-manting 4 tahun mengurus Ranperda Ketenagakerjaan, malah hasilnya pasal-pasal dari yang 30 sampai 40 itu dikosongkan oleh Kemendagri. Jadi hasilnya kita belum tahu, untuk saat ini kita masih menunggu lagi. Harapannya kita memang segeralah disahkan Ranperda Ketenagakerjaan khususnya untuk pekerja rumahan. Jadi setidaknya kita tidak perlu lagi merengek-rengek kepada pengusaha untuk menjadi apa yang menjadi hak kita. Mitra ya sangat berharap kepada teman-teman Serikat Pekerja Rumahan, meskipun misalnya ke depan Mitra itu
mungkin tidak bersama-sama dengan mereka dalam memperjuangkan hak pekerja rumahan, SPR ini menjadi corong, menjadi alat perjuangan pekerja rumahan ke depan. Mungkin di tingkat Sumatera Utara dan jika bisa itu di tingkat nasional. Karena dari SPR itu menjadi ketua jaringan pekerja rumahan Indonesia itu di tingkat nasional. Jadi harapan kita mereka tetap menjadi alat, menjadi corong, menjadi menjadi roh untuk perjuangan pekerja rumahan ke depan. SPR itu dilatar belakangi mesti dibentuk karena memang banyak sekali pekerja rumahan itu yang memang belum diakui dengan pemerintahan. Menyebar luasnya di 4 wilayah kabupaten, Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Langkat. Pekerja rumahan itu pekerjaan yang diantar dari perusahaan ke rumah masing-masing tanpa dikasih fasilitas yang diselenggarakan dengan pengusaha. Biaya untuk mengerjakan pun mereka tanggung sendiri gitu. Makanya ibu-ibu didampingi dengan Bitra Indonesia membentuklah Serikat Pekerja Rumahan itu. Karena apa kita bentuk itu? Karena memang kita ini pekerja. Kita ini memang dimanfaatkan oleh pengusaha yang tidak mau mengeluarkan biaya-biaya seperti fasilitas pekerjaannya seperti mesin jahit, gunting yang sepele pun mereka tidak mau menanggung itu, apalagi biaya listrik. Terutama yang sangat menyiris lagi, rumah kita jadi buat gudang. Jadi terbentuknya SPR itu kita dari pekerja yang udah sadar bahwasan kita ini pekerja yang dimanfaatkan oleh pengusaha yang tidak diberi apapun. Hak-hak pekerja yang di dalam pabrik pun kita tidak dapat itu. Makanya kita mau membentuk serikat pekerjaan yang mau diakui oleh pemerintahan dan negara. Kalau pertanyaan apa yang jadi harapan Bitra sebenarnya sangat besar agar sekali lagi adanya perlindungan terhadap pekerja rumahan. Berharap kepada siapa? Pertama berharap kepada pemerintah Sumatera Utara. Yang kedua kepada Dinas Tenaga Kerja yang selama ini mengurusi tenaga kerja, tolonglah supaya perempuan pekerja rumahan ini ke depan mendapat perlindungan. Yang ketiga DPRD Sumatera Utara yang selama ini menjadi teman kita berjuang, salah satu stakeholders yang selama ini ikut memperjuangkan kebijakan terhadap perempuan pekerja rumahan. Ya. Kalau tadi harapan Bitra kepada pemerintah, harapan lainnya kepada stakeholders khususnya pekerja rumahan dan tentunya Bitra berjuang memperjuangkan kebijakan ini dengan banyak pihak, terutama aliansi buruh juga. Jadi berharap semakin kuat mereka berjuang, aliansinya semakin kuat dan tentunya semangat pekerja rumahan ini jangan kalau bisa semakin meningkat dan jangan hilang semangatnya supaya berjuang terus karena kalau bukan PPR perempuan pekerja rumahan siapa lagi yang akan memperjuangkan ini. Tentunya Bitra juga dan teman-teman aliansi yang lain juga akan berada di belakang teman-teman perempuan pekerja rumahan ini. Harapannya tadi mungkin perdanya belum disahkan itu ya. Kalau bisa sih itu disahkan biar ada mungkin naungan untuk pekerja rumahan. Harapan pribadi ya ingin lebih maju lah, mungkin ekonomi supaya berkembang lah, nggak begini-gini aja. Ya harapan saya tuh dengan adanya ini pribadi ya memang pekerja rumahan, bukan pekerja murahan ya kan. Walaupun upahnya yang murah kan gitu. Jadinya ke depannya itu saya berharap itu pekerjaan rumahan ini bisalah berekonominya itu kayak mana ya, bisa berkembang dan anak-anak sekolah, anak-anak pun bisa maju gitu. Jadi jangan karena pekerja rumahan anak itu nggak sekolah atau putus sekolah. Jadi untuk ekonominya pun kayak mana namanya supaya sejahtera gitu, hidupnya sejahtera kan. Kadang kan kalau sekarang ini kadang kan belum sejahtera, masih ibaratnya ini masih dicari-cari kan gitu. Jadi kalau bisa ke depannya itu saya berharap untuk pekerjaan rumahan semua jangan patah semangat, tetap maju terus dan berusahalah kita untuk mensejahterakan keluarga kita masing-masing gitu.